Pada episode sebelumnya, Hakari dan Panda bergerak memasuki penghalang cooling game di Tokyo 2 untuk menemukan seseorang bernama Hajime Kashimo. Sementara itu, Megumi dan Yuji bergerak ke Tokyo 1 untuk menemukan penyihir bernama Higuruma. Namun yang tidak mereka ketahui, setelah memasuki penghalang mereka akan terpisah di 9 titik lokasi yang berbeda. Sehingga kini Megumi dan Yuji terpisah dan langsung menghadapi pemain cooling game yang mengincar pemain pemula. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Scene dibuka dengan Yuji yang terlihat mengeluarkan pukulannya kepada lawan yang dihadapinya saat ini. Sama seperti saat melawan Hanyu, Yuji menggenggam puing-puing bangunan yang diisi dengan energi kutukan. Akan tetapi, Haba langsung menghadang puing-puing bangunan tersebut menggunakan baling-baling yang ada di atas kepalanya. Sehingga serangan Yuji menjadi tidak berarti. Melihat hal itu, Yuji langsung berlari dengan sangat cepat ke arah Haba. Saking cepatnya Yuji berlari, Haba tidak bisa menghindar saat Yuji berhasil mencengkram kaki pria tua tersebut. Saat Yuji berhasil memegang kaki Haba, saat itu pula Haba baru menyadari jika kekuatan fisik Yuji sangatlah luar biasa. Namun semua itu sudah terlambat karena Yuji berhasil membanting Haba hingga menghancurkan sebuah bangunan pencakar langit. Akan tetapi, ternyata Haba masih bisa selamat. Lalu ia terbang kembali ke arah Yuji dan menyerangnya menggunakan baling-baling tajam sebagai senjata. Untungnya Yuji masih bisa menghindar. Namun Yuji juga berpikir bahwa membiarkan Haba terus terbang di udara akan sangat merepotkan. Namun ia mengetahui rahasia bahwa Haba hanya bisa menyerang menggunakan baling-balingnya. Oleh karena itu, Yuji yakin jika Haba ingin membunuhnya, maka ia harus turun mendekat untuk mengenainya. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Yuji untuk masuk ke dalam sebuah bangunan, karena Yuji berencana akan menangkapnya saat berada di ruangan tersebut. Sementara itu, Haba meremehkan Yuji yang ia kira tidak akan bisa mencuri baling-balingnya dengan cara tersebut, karena ia bisa menyesuaikan panjang dan sudutnya dengan meningkatkan kecepatan dan ketahanan baling-balingnya. Kini Haba mulai bergerak untuk menghampiri Yuji di dalam bangunan. Baling-baling Haba terus berputar hingga menghancurkan tembok bangunan tersebut. Ketajaman baling-baling Haba memang patut diacungi jempol, karena barang tersebut bahkan bisa memotong baja penguat bangunan. Kini Yuji malah terpojok dan tidak bisa lari kemana-mana lagi, karena di depannya sudah ada baling-baling yang berputar dengan sangat cepat dan juga sangat tajam. Haba berniat untuk mencincang Yuji hingga lembut seperti bubur sumsum. Akan tetapi Yuji tidak gentar sedikit pun. Malahan ia sangat bersemangat melihat Haba sudah mengarahkan kepalanya ke arah dirinya. Yuji mempunyai rencananya sendiri. Saat melawan Hanyu sebelumnya, dia mempunyai ketahanan yang bisa meledakkan bangunan. Akan tetapi, dia kalah hanya karena serangan kecil. Yuji yakin bahwa semakin jauh tubuh dari sumber teknik kutukan, maka daya tahan tubuh akan makin melemah. Akan tetapi, sekuat apapun kepala Haba, kepala tetaplah menjadi sebuah kelemahan. Sehingga jika serangan Yuji kena, ia yakin bisa membelahnya. Kemudian dengan sangat presisi, Yuji mengepalkan tangannya dan meninju pusat baling-baling Haba. Dengan kekuatan fisik yang Yuji miliki, ia berhasil menghajar Haba tepat di atas kepalanya sehingga baling-baling tersebut berhenti berputar. Kini Haba sudah kalah setelah Yuji menghajar kepalanya hingga bocor. Meskipun sulit, namun Yuji berhasil melakukannya. Meski begitu, Haba masih belum juga paham bahwa kekalahannya sudah di depan mata. Ia malah tertawa dan mengira tangan Yuji sudah hancur setelah menghentikan baling-balingnya. Haba mengatakan semua itu tanpa melihat dirinya sendiri yang kepalanya sudah bocor hingga darah mengalir ke wajahnya. Melihat hal itu, Yuji langsung menghajar Haba tanpa ampun dengan tatapan yang sangat dingin. Yuji melakukan semua itu sekaligus membuktikan bahwa tangannya tidak hancur seperti apa yang Haba duga. Menerima serangan Yuji membuat Haba langsung meringis kesakitan. Bahkan ia sampai terpental beberapa meter ke belakang. Sementara Yuji mengibas-ngibaskan tangannya sembari berkata bahwa tangannya masih baik-baik saja dan tidak hancur. Melihat Haba sudah dikalahkan, Yuji lalu bertanya pada pria tersebut tentang penyihir bernama Higuruma. Namun berkat serangan yang Yuji berikan, membuat Haba tidak bisa merespon karena seluruh tubuhnya merasa kesakitan. Namun tiba-tiba saja,
Di ujung lorong seseorang memanggilnya dan mengatakan bahwa dia mengetahui orang yang bernama Higuruma. Orang yang memanggil Yuji adalah Amai. Ia menyapa Yuji dan bertanya apakah Yuji masih mengingatnya. Sementara Yuji sendiri seperti orang linglung yang tak mengenal orang di depannya. Padahal orang tersebut sudah memanggil nama Yuji yang berarti mereka berdua sudah sempat bertemu. Amai yang melihat respon Yuji merasa wajar jika Yuji tidak mengenalnya. Namun ia tahu Yuji karena ia sangat terkenal belakangan ini. Tapi tak lama kemudian Yuji mengingat julukan Amai yakni si macan dari SMP Barat. Mendengar hal itu, Amai malah geli sendiri karena julukan itu terdengar sangat payah dan berlebihan. Kemudian kita beralih ke situasi Megumi yang masih bersama Remi. Megumi bertanya kenapa Remi bertarung di Cooling Game. Kemudian wanita tersebut menjelaskan bahwa memang penduduk sipil dikeluarkan dari koloni. Akan tetapi penyihir yang sudah ada di dalam koloni sejak awal langsung dihitung sebagai player dan ia sudah bertahan selama 12 hari. Remi bertarung bukan karena ia mau, tapi ini hanya masalah membunuh atau dibunuh. Jika muncul keraguan pada dirinya, ia akan terbunuh. Hal itu sudah ia pahami sejak 12 hari bertahan di game ini. Bahkan selama 12 hari ini, Remi sudah melihat orang-orang yang menjadi kuat dengan kekuatannya sendiri. Jadi, ia menasihati Megumi untuk tidak membedakan antara penyihir modern dan penyihir kuno. Mendengar hal itu, Megumi menjadi tahu bahwa penyihir modern juga ikut bertarung karena terpengaruh penyihir masa lalu. Kemudian, ia mulai menyadari bahwa ia memberitahu Yuji hal yang agak tidak penting. Kemudian Megumi langsung menanyakan tempat tujuan Remi. Akan tetapi wanita tersebut membentak Megumi karena ia ingin mendapatkan jaminan bahwa ia tidak akan dibunuh setelah memberitahu Megumi. Sementara Megumi berpendapat bahwa mereka mungkin bisa saja mati sebelum sampai ke tempat tujuan. Lalu kita berpindah ke tempat Yuji. Di sana Yuji menanyakan perasaan Amai setelah dua temannya Yuji bantai. Namun Amai menjawab jika itu bukan masalah karena ia hanya pesuruhnya saja. Lalu Yuji menanyakan di mana keberadaan Higuruma. Kini Yuji dan Megumi sama-sama bertanya di mana keberadaan Higuruma. Remi menjawab jika Higuruma berada di distrik Shinjuku. Akan tetapi Amai menjawab bahwa Higuruma berada di distrik Ikebukuro. Karena dua jawaban dari orang ini berbeda, dapat dipastikan jika salah satu dari mereka berbohong dan bermaksud untuk menjebak Megumi ataupun Yuji. Mendengar kata Shinjuku, Megumi berharap Yuji menuju ke tempat tersebut. Begitupun sebaliknya dengan Yuji yang mendengar distrik Ikebukuro, dia berharap bahwa Megumi menuju tempat yang sama. Namun seseorang telah menunggu dengan menggerutu kesal karena sudah lama bawahannya tidak membawakan mangsa selanjutnya. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Kita flashback sewaktu Amai dan Yuji bertemu dahulu. Kala itu, Amai sedang mencoba membantu seseorang yang sedang dibully oleh beberapa anak-anak nakal. Amai menganggap orang yang membuli orang lain adalah orang tak spesial yang tingkahnya selangit. Mereka melakukan perundungan supaya harga dirinya tidak terluka. Lalu saat Amai mencoba menghentikan pembulian tersebut, tiba-tiba saja dari belakang Yuji muncul untuk menghajar bocah-bocah tak tahu sopan santun. Melihat pukulan yang dikerahkan Yuji membuat Amai terkejut bukan main. Sementara teman-teman si bocah pembuli mencoba untuk menyerang Yuji. Tapi lagi-lagi Yuji langsung mengalahkan keduanya dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Dengan cepat Yuji mampu melumpuhkan bocah-bocah nakal yang suka merundung anak lain. Di sanalah pertemuan antara Yuji dan Amai yang kini menjadi pemain di Cooling Game. Namun inti dari flashback ini menunjukkan bahwa Amai sebenarnya adalah pria yang baik. Sementara itu Megumi yang menuju Shinjuku memilih untuk langsung lurus daripada mampir ke Ikebukuro. Karena di sana kemungkinan ada pemain lain yang berniat memangsanya. Sementara itu Remi menjelaskan ada dua alasan kenapa ia memilih untuk langsung ke Shinjuku. Pertama, jalur tersebut lebih mudah. Lalu yang kedua, ia ingin mandi terlebih dahulu di markasnya yang berada di dekat sana. Lalu kita beralih lagi ke Amai yang memberitahu Yuji bahwa Higuruma menggunakan bioskop tersebut sebagai markasnya. Yuji yang mendengarnya merasa sangat senang karena tujuannya tepat di depan mata. Yuji langsung berjalan mendekati bioskop tersebut sembari tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Amai. Namun Amai memperingatkan Yuji meski ia belum pernah bertemu dengan Higuruma, tetapi Haba pernah dibuat babak belur olehnya. Yuji pun menjawab jika itu bukanlah masalah. Lagi pula ia juga sudah menghajar Pak Tua Haba, sehingga seharusnya itu hal yang mudah.
Namun tiba-tiba saja, Amai merasa untuk mengucapkan permintaan maaf kepada Yuji. Kemudian saat Yuji memasuki bioskop, dia sangat terkejut. Setelah itu, kita ditunjukkan seseorang yang meminta maaf karena dia bukanlah Higuruma, melainkan Regi. Namun orang yang kini berada di depan Regi adalah Megumi. Itu artinya Megumi sudah ditipu oleh Remi yang ternyata bertugas membawakan mangsa kepada Regi. Melihat hal itu, Megumi terlihat sangat marah kepada Remi. Namun wanita tersebut nampak tidak menyesal sedikit pun. Bahkan ia sesumbar bahwa Regi adalah orang yang kuat. Megumi yang sangat kesal langsung mengeluarkan Shikigami anjingnya sembari menggerutu bahwa tindakannya di sini membuang-buang waktu saja. Di sisi lain, akhirnya Yuji bertemu dengan Higuruma yang anehnya sedang berendam di sebuah bathtub yang ditempatkan di tengah-tengah layar bioskop. Yuji pun menghampirinya dan bertanya apa yang sedang dilakukan pria di depannya. Namun Higuruma berbalik bertanya apakah Yuji pernah mandi sambil memakai baju. Kemudian Yuji menjawab bahwa waktu SD dia suka sekali pelajaran berenang sembari memakai baju. Kemudian Higuruma mulai membenarkan posisinya dan bercerita bahwa akhir-akhir ini dia tidak peduli dengan apapun. Jadi dia menantang dirinya sendiri untuk mencoba melakukan hal yang dianggap salah. Melihat hal itu, Yuji pun langsung tahu bahwa orang yang berada di depannya adalah Higuruma. Oleh karena itu, ia langsung ingin bicara. Namun Higuruma menyuruhnya untuk menunggu, karena jika Yuji mau berkonsultasi, ia harus membayar 5.000 yen untuk 30 menit. Tapi ternyata itu hanya candaan Higuruma yang berakting menjadi pengacara sampah. Namun Yuji langsung to the point dan bertanya jika Higuruma sudah mendapat 100 poin selama cooling game berlangsung. Saat melihat Higuruma, Yuji mengetahui bahwa dia bukanlah penyihir kuno, melainkan penyihir modern yang memiliki teknik kutukan. Oleh karena itu, Yuji optimis Higuruma mau mendengarkan negosiasinya. Lalu Yuji langsung menjelaskan bahwa ia ingin menghilangkan peraturan membunuh satu sama lain dengan cara membuat peraturan baru dengan poin milik Higuruma. Mendengar hal itu, Higuruma dengan singkat langsung menolak ajakan Yuji. Yuji lalu bertanya apakah itu juga termasuk candaan. Namun Higuruma menjawab jika itu tidak bercanda, karena ia melihat ada berbagai kemungkinan dalam cooling game. Higuruma menjelaskan bahwa hukum tidak berlaku pada game ini, namun peraturan yang ada di dalamnya adalah kenyataan. Buktinya adalah kekuatan Jujutsu yang Higuruma dapatkan itu sendiri. Dalam game ini tidak perlu ada gugatan dan pengadilan. Mereka tidak perlu memperdebatkan kebenaran dan keadilan. Namun bagi mereka yang melanggar akan langsung dihukum dengan pasti. Terutama peraturan nomor 1 dan 8, di mana orang akan mati jika teknik kutukannya dicabut. Higuruma ingin melihat hal itu dengan mata kepalanya sendiri. Oleh karena itu, Higuruma menganggap bahwa cooling game ini akan berlangsung selamanya. Melihat situasi tidak menguntungkan, Yuji lalu mengeluarkan teknik jujutsunya untuk memaksa Higuruma menggunakan 100 poin miliknya demi membuat peraturan baru. Sementara itu, Higuruma sendiri juga mulai berdiri untuk menantang Yuji bertarung. Namun yang tidak diduga Yuji, di belakang Higuruma juga sudah muncul Shikigami yang menjadi hakim. Kini Yuji dan Higuruma saling berhadapan untuk merebutkan 100 poin. Namun sialnya chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.